Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda selalu diberkati. Saya percaya bahwa Anda selalu diberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan keadaan apapun kita. Saudaraku, di dalam video ini, kita coba berdiskusi hal-hal yang ringan-ringan saja. Tidak terlalu sulit. Oke, kita sharing saja. Dan mungkin jika ada hal-hal yang perlu Anda catat di komen, silakan komen. Topiknya adalah siapakah sosok anak manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini topiknya ini ringan menurut saya dan enak untuk kita diskusikan. Dan saya mengatakan Kejadian 3 ayat 15 sesungguhnya itu adalah berita keselamatan pertama kali disampaikan kepada umat manusia oleh Sang Ilahi Bapa itu sendiri. Mari kita baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama teman-teman. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Luar biasa. Kejadian 3 ayat 15. Itu adalah berita keselamatan pertama kali Allah menyampaikan kepada umat manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Amin? Ya, ada amin. Teman-temanku, sahabatku yang kekasih, tentunya ini terkait dengan apa? Terkait dengan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, Firdaus, dan tentunya ada larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah. Ada beberapa hal yang Tuhan Allah mau menyampaikan kepada manusia terkait dengan aturan yang ada di situ. Semua yang ada di sini boleh kamu makan, tetapi satu tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak bisa kamu makan, sebab ketika kamu makan kamu akan mati. Lalu ular memperdaya manusia, dan perempuan itu yang kena batunya, teman-teman. Perempuan itu diperdaya oleh ular, dan akhirnya perempuan makan. Ceritanya seperti itu. Dan Adam juga akhirnya makan. Dan akhirnya juga Adam mempersalahkan istrinya. Dan dosa telah masuk di dalamnya. Manusia binasa karena melanggar hukum Allah ketika itu. Dan siapakah perempuan? Siapakah anak yang dimaksud keturunan perempuan itu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berita keselamatan ini penting untuk kita pahami bersama. Bahwa ketika manusia dikatakan bahwa mati di hadapan Allah, itu benar-benar mati. Benar-benar mati. Bahkan sebenarnya manusia itu tidak lagi berharga di matanya. Walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu siapakah keturunan perempuan itu? Keturunan perempuan itu adalah satu orang. Keturunan perempuan itu adalah satu pribadi yang menjadi berita keselamatan bagi saya dan saudara hari ini. Tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu orang. Ini harus dipahami. Dan jika kita membaca terus-menerus dalam kitab Kejadian,
dan seterusnya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Kitab Taurat, kita akan menemukan suatu berita sukacita sebenarnya, bahwa bangsa Israel, keturunannya, itu lagi dinantikan oleh umat Israel. Dia adalah Sang Mesias. Amin. Yesaya mengatakan, Mesias dipanggil, Mesias adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Dia adalah Raja. Semua nabi lagi bernabuat tentang kedatangan Sang Anak Manusia itu yang dilahirkan dari seorang perempuan. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa kematian itu. Lalu Allah berkata di dalam berita sukacita itu, keturunan perempuan akan meremukkan kepala. Kepala yang dimaksud adalah kuasa daripada si jahat itu, kuasa kematian akan diremukkan, dimatikan, dihancurkan. Apa sudah terjadi? Telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Manusia ketika berdosa dan dihalau dari Taman Eden, manusia menjadi jahat, sangat-sangat jahat. Saling membunuh, peperangan terjadi di mana-mana. Kemudian manusia memilih satu bangsa yang besar, ya, suatu bangsa yang menjadi role model keselamatan itu sendiri. Bangsa yang dipilih yaitu bangsa dari keturunan manusia yang diberkenan kepada Allah. Dari Abraham dan seterusnya sampai Musa, dari Mesir keluar dari Mesir dan keluar menuju tanah Kanaan. Bangsa yang dipilih itulah Israel. Umat Tuhan menjadi role model. Dan mereka mendapatkan berita sukacita itu bahwa saatnya Sang Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan. Amin. Tetapi tidak seperti itu ternyata yang dimaksudkan oleh Allah. Dibebaskan mereka bukan dari penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan daripada sang kuasa kematian itu, iblis. Ya. Kita ditawan daripada kuasa kematian itu, dan sang anak manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan itu akan meremukkan kepalanya iblis itu, dan akan mengangkat kita, mengeluarkan kita dari tawanan kuasa kematian, sehingga kita hidup merdeka. Itulah berita sukacita, Injil pertama yang telah diberitakan oleh Allah sendiri ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.